Selamat datang di Fun Novel Love. Salam sejahtera. Semoga hari-harinya ceria dan bahagia. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 11 Angin yang Besar dan Kuat. Jonathan Maer lutut di tanah, kaget dengan keringat dingin di punggungnya, bahkan giginya terus bergetar. Melihat David Chu yang tegak dan tinggi seperti gunung di depannya, dia panik sepanjang hari. Dia yang mengira akan menyeberangi kota Jiangling, ternyata tertutup dan penuh dengan kesulitan, dan bermasalah. Latar belakang, kekuatan, dan kesombongan yang dia banggakan semuanya dihancurkan oleh pemuda di depannya, dan mereka runtuh dan tidak ada sampah yang tersisa. Dia akhirnya mengerti hari ini, apa itu kekuatan yang besar, dan pengetahuan yang tidak ada habisnya. Tuan Chu, aku pantas mati, aku salah. Aku akan segera mengembalikan 1000 hektar tanah komersial dan lebih dari 10 toko yang menghasilkan pendapatan sesuai dengan peraturan hukum kepada Tuan Zhou, dan aku bersedia menawarkan hadiah besar dan secara pribadi pergi ke rumah Zhou untuk meminta maaf. Jonathan Ma melemparkan tubuhnya ke tanah, dan suaranya bergetar, hanya memohon pada Anda untuk membiarkanku hidup. Orang-orang Forces Group, semua tercengang saat ini. Menjadi suasana yang dingin, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tempat yang dapat mengejutkan semua orang, Ketua Forces Group yang terkenal, Jonathan Ma, bersikap begitu rendah hati kepada orang-orang, seperti seekor anjing. Sulit untuk dipercaya, hati Jonathan Ma memiliki perubahan besar. Bisakah dia tidak takut? Bisakah tidak takut sama sekali? Pemuda di depannya, bisa membuat bisnis di kota Jiangling. Politik, dan militer menjadi satu dalam satu kalimat, dan langsung menghapus miliaran kekayaannya. Bahkan, kalau ada seseorang yang kuat di ibu kota provinsi, pemimpin yang kuat itu juga akan menyerah, lalu mengakhirinya dengan terburu-buru dan menjadi tahanan. Melihat seluruh wilayah Tenggara, bahkan jika melihat seluruh negeri, berapa banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Ini hanyalah dewa. Jonathan Ma bersujud mengebrak tanah dengan kepalanya, berulang kali memohon belas kasihan. Tolong maafkan aku. Dan David Chu, yang sedang duduk di kursi bos yang nyaman, hanya melirik Jonathan Ma yang berlutut, dan dia dengan samar berkata, "Permintaan maafmu, aku tidak menerimanya. Memaafkanmu atau tidaknya, adalah masalah yang akan dilakukan oleh Tuhan, dan tugasku adalah mengirimmu untuk bertemu dengan Tuhan." Ekspresi David Luo acuh tak acuh, dan moncong hitamnya menempel di kepala Jonathan Ma, membuatnya seperti tersambar petir. Aku memiliki nilai, aku dapat membantu Anda. Aku dapat melakukan apa saja untuk Anda. Jonathan Ma tidak putus asa, terus mengungkapkan dirinya dengan susah payah. Aku memiliki 3000 saudara di Forces Group. Selama Anda membebaskan hidupku, aku bersedia melakukan sesuatu untukmu asteris. Senyuman David Chu bahkan lebih menyenangkan. Dia mengetuk meja dengan jijik. Membantuku. Apakah menurutmu, aku butuh bantuanmu? Atau kamu memenuhi syarat untuk membantuku? Jonathan Ma bingung sesaat. Ya, pihak lain bisa menghancurkan keluarganya dalam sekejap, dan bahkan dewa besar di belakangnya bisa dijebloskan ke penjara sesuka hati. Mengapa harus membutuhkan bantuannya? Tring-tring. Pada saat ini, bel hitung mundur dari jam alarm berbunyi. Menusuk telinga dengan tajam, jatuh ke telinga Jonathan Ma, yang sama dengan seringai kematian. Sudah 3 menit, saatnya berangkat. David Chu berdiri. Dia melambaikan tangannya tanpa ekspresi, berbalik dan pergi, seolah-olah itu sesederhana dengan meremas semut hingga mati. Ketua Ma, semoga perjalananmu menyenangkan. Klik, Andrew Luo menarik pistolnya, memasukkan peluru, dan moncongnya ke atas kepala Jonathan Ma. Di mana staf Forces Group melihat pertempuran ini, mereka semua tercengang. Kaki mereka melemah dan menggigil terus-menerus. Tuan Chu, jangan, lepaskan aku. Merasa datangnya kematian, Jonathan Ma tampak marah, dan berteriak dengan mata merah padam, aku Jonathan Ma akan menjadi budakmu nantinya. Tidak, aku akan menjadi anjingmu. Tolong biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Tubuh tegak David Chu tidak berhenti sejenak, melangkah maju. Dengan acuh tak acuh melangkah keluar, hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Andrew Luo membanting pelatuknya. Bung, bung bung bung. 6 peluru berturut-turut. Semuanya ditembakkan. Semua anggota Forces Group ketakutan, dan berteriak dengan sedih. Ah!
Jonathan Ma ketakutan dan melolong seperti babi yang ingin dibunuh. 1 menit kemudian, dia terengah-engah, wajahnya pucat, perlahan dia membuka matanya, dan menangis dengan gembira. Aku tidak mati, aku tidak mati. 6 tembakan itu, hanya mengenai lantai, dan tidak melukai sehelai rambutnya. Sampah. Andrew Luo mengerutkan kening, mengabaikan perkataannya dan pergi. Baru saja, David Chu memberinya isyarat memintanya untuk membiarkan Jonathan Ma untuk hidup. Meskipun tidak tahu kenapa, tapi dia masih melakukannya. Perintah Ketua Long adalah surga. Sebelum Jonathan Ma gembira, pada saat ini, suara cuek dan malas David Chu datang dari jauh dari koridor. Jonathan Ma, kamu potong tanganmu sendiri. Pergi ke rumah ayah angkatku malam ini, bersujud untuk meminta maaf. Keluhan kita sudah beres. Jonathan Ma mendengar ini, seolah-olah menerima amnesti, tidak hanya tidak menyalahkan, tetapi sangat gembira, berulang kali bersujud mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan Chu, kebaikannya, Jonathan Ma tidak akan melupakannya. Kedua kakinya gemetar, dan cairan amis mengalir ke lantai. Pria galak di kota Jiangling ini, dan galak yang memiliki keahlian khusus pada saat itu, ternyata karena ketakutan hingga membuang air kecil. Tetapi sebelum menunggunya berdiri, dia tiba-tiba mengeluarkan parang dari bawahannya, mengarahkannya ke tangan kanannya, dan memotongnya tanpa ragu-ragu. Pesya! Ah! Ada teriakan yang menyedihkan, darah terciprat. Bos! Kulit kepala sekelompok pria mati rasa, dan mereka bergegas ke atas lagi dan lagi. Kisah si Dewa Perang, Bab 12 Angin yang Besar, dan Kuat. Setelah keluar dari Forces Group, mobil mewah Lincoln meluncur ke sepanjang jalan dan berhenti di pusat kota, distrik Villa Gunung Haitang. Ini adalah area villa terkenal di kota Jiangling, dengan lingkungan yang elegan dan diatur dengan spesifikasi, bebas villa yang mana saja bernilai puluhan juta. Karena mempertimbangkan bahwa akan tinggal di kota Jiangling dalam waktu yang lama, David Chu menyuruh Andrew Luo untuk membeli rumah. Andrew Luo menghentikan mobil dan membawa David Chu ke puncak gunung, villa yang paling mewah. Di dalam villa, gaya dekorasinya sederhana, dengan pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta fasilitas yang lengkap, David Chu masih sangat puas. Ketua Long, kuil kecil di kota Jiangling, dan para bawahan telah mencari di seluruh kota Jiangling, dan hanya villa tingkat atas di Gunung Haitang ini yang menarik. Andrew Luo memindahkan koper David Chu ke villa, merasa sedikit tidak nyaman. Telah membuat Anda tidak nyaman. Sebuah villa mewah senilai 50 juta RMB, sekitar 100 miliar rupiah, hanya sedikit menarik. Dan masih menyusahkan baginya, jika membiarkan saudara-saudara yang keluarga kaya di kota Jiangling mendengarnya, takutnya akan tidak berdaya. Tidak apa-apa, di sini sangat bagus, kata David Chu ringan. Dia berjalan ke depan jendela dan melihat pemandangan di kaki gunung. Ribuan pemandangan malam kota Jiangling, semuanya terlihat sangat indah. Menurut identitasnya, jangankan itu adalah villa puluhan juta atau ratusan juta RMB, meskipun itu adalah istana seorang pangeran Eropa, juga bisa dia tinggali. Pada levelnya, semua uang itu tidak lebih dari serangkaian angka. Aku suka di sini. David Chu menghelakan napas dan melihat cahaya hangat di ribuan rumah di kaki gunung. Teringat apakah Karin Yun dan Bella, yang ada di antara mereka. Apa yang sedang mereka berdua lakukan. Dan ayah angkat Rei Zhou, keluarga Vivi Zhou. Angin sepoi-sepoi meniup wajahnya, dengan sedikit kesejukan dan kemalasan, membuat David Chu sibuk selama sehari, merasa sedikit lelah. Dia mengeluarkan 2 botol wine besar buatan sendiri dari koper, dengan maksud lain untuk menghilangkan rasa lelahnya. Tutup dibuka, dan bau wine yang kuat dengan cepat memenuhi ruangan, membuat Andrew Luo di samping mengendus hidungnya dengan penuh semangat, dengan ekspresi kagum yang tertarik, dan menatapnya di samping. Minum bersama. David Chu tersenyum, sepertinya Andrew Luo juga seorang pencinta wine. Hehehe, terima kasih Ketua Long, maka aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Andrew Luo tersenyum nakal, menggosok tangannya, dan segera mencari sebuah cangkir besar, menuangkan cangkir besar itu hingga penuh aroma wine yang lembut hampir membuat ketagihannya. David Chu dengan ramah membujuknya, wine ini kuat, jangan minum terlalu banyak. Andrew Luo menanggapinya,
Tetapi dia merasa sedikit tidak setuju. Dia juga pria dengan kepribadian yang berani, dengan keterampilan seni bela diri yang tinggi, dan daya minum win juga lebih bagus. Bir dengan tingkat alkohol 56% itu, dia bisa makan mie yang pengap tanpa mengubah warna wajahnya. Win ini termasuk apa? Dia meneguk banyak tapi di detik berikutnya, wajahnya langsung memerah. Dia terbatuk-batuk, dan air matanya segera keluar. David Chu tertawa terbahak-bahak di samping. Ketua Long, ini, Gwyn jenis apa itu terlalu kuat. Andrew Luo tampak tertekan dan terkejut. Walaupun dia mencicipi win yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah meminum win yang kuat dan tajam ini. David Chu meminum segelas win dan memandang malam yang luas di luar jendela. Ini winku untuk ekspedisi kota Xie. Andrew Luo berdiri dengan kagum, dan berkata dengan heran, apakah ini angin yang kencang, yang dikabarkan? Angin yang kencang, dikatakan bahwa dewa militer Longsol yang secara pribadi menciptakan ini. Gwyn ini memiliki temperamen yang mendominasi, kombinasi yang hebat, dan penuh dengan percaya diri. 10.000 tentara perbatasan kota Xie, setiap kali keluar harus minum win, menunjukkan ambisinya, dan memenangkan setiap pertempuran. Oleh karena itu, Gwyn ini juga dikenal sebagai Gwyn Dewa Militer, di militer. Sudah lama terkenal, tapi hanya ada sedikit orang yang bisa meminumnya, kecuali tentara kota Xie, sangat sedikit. Bagaimana mungkin Andrew Luo tidak bersemangat? Itu adalah angin yang kencang, tapi kita lebih terbiasa memanggilnya dengan nama lain. David Chu berdiri, sepasang mata tajam yang sepertinya dipenuhi dengan percaya diri. Kuat, angin yang kencang. Pagi yang dingin, jalan pemberani yang panjang, penuh dengan kekuatan. Di mata Andrew Luo yang panas, David Chu berkata, Gwyn ini, pertama kali masuk ke tenggorokan, ada rasa pahit yang masuk ke hati dan paru-paru, dan tenggorokan seperti terobek, seperti berada di pasir kuning kota Xie yang bergelombang. Padang pasir tanpa batas berjuang untuk terus maju. Petik 2. Dua kali masuk ke tenggorokan, rasa pahit memudar, dan ada rasa manis. Kesejukan yang menembus ke dalam tulang, dan membuat hati orang merasa sangat segar. Seperti, memikirkan istri yang baik hati di rumah, dan mengingat kampung halaman yang begitu luas. Petik 2. 3 kali masuk di tenggorokan, pahit dan manis, semuanya memudar, hanya alkohol yang kuat yang tersisa, yang mengaduk-aduk di dada. Sejak saat itu, aspirasi di dada adil dan percaya diri. 10.000 gurun di kota Xie, berlari dengan bebas, tanah air yang indah, semuanya di berada bawah. Petik 2. David Chu mengangkat gelasnya untuk mengundang bulan, meneriaki Win, tubuhnya yang kekar, seperti pedang yang tiada taraf, langsung terbang ke langit. Adil dan percaya diri, namun tragis. Dunia yang begitu besar banyak orang yang kuat, tidak perlu takut dengan mayat dan pengorbanan. Ini adalah keberanian Dewa Tentara Longsol, ini adalah kebanggaan lelaki di kota Xie. Win Andrew Luo masuk ke tenggorokannya. Pada saat ini, matanya menjadi merah, dan melalui sosok pena David Chu seperti lembing, dia tampak melihat tentara pemberani berdiri di gurun. Bocah pemberani itu meminum 300 cangkir, mengangkat pedangnya ke atas kuda, dan menerobos prajurit Lulan. Angin yang kencang, yang kuat seperti besi. David Chu bernyanyi dengan pedangnya, dan nyanyian yang akrab dan klasik terdengar di ruangan itu. Mungkin aku mengucapkan selamat tinggal dan tidak akan pernah kembali. Apakah kamu memahaminya? Apakah kamu mengerti? Mungkin aku jatuh dan tidak akan bangun lagi. Apakah kamu ingin menantikannya selamanya? Suara Andrew Luo tercekat dan tidak bisa untuk tidak bernyanyi bersama. Mungkin mataku sudah tidak bisa lagi dibuka. Apakah kamu mengerti perasaan suramku? Mungkin aku tidak akan bisa bangun ketika aku tertidur. Apakah kamu percaya bahwa aku telah berubah menjadi gunung? Pada akhirnya, mata yang tajam menjadi merah, dan mereka teriak bersama. Jika ini masalahnya, jangan sedih, di tanah air memiliki cinta yang kita keluarkan. Kalau begitu, jangan sedih, bendera tanah air memiliki corak semangat dan kerja keras kita. Corak semangat dan kerja keras. Kisah si Dewa Perang, bab 13. Dia akan menghormati aku seperti dewa. Arak dan wanita adalah topik kekal di antara pria. Mabuk berat malam ini membuat David Chu dan Andrew Luo berbicara tentang masa lalu dan tertawa saat ini. Mereka mengenang kembali tahun-tahun kemakmuran mereka, dan topik yang tak ada habisnya.
Ketua Long, aku akan bersulang untukmu lagi. Cir. Andrew Luo terhuyung-huyung memegang segelas arak, meski langkahnya sempoyongan, tetapi gayanya tetap baik. David Chu minum segelas arak, memandang Andrew Luo, dan berkata, Andrew Luo, jangan panggil aku Ketua Long mulai sekarang. Sebut saja Kak David. Ah, ini. Andrew Luo seketika terkejut dan bahagia, seolah-olah sedang bermimpi. Ini bukan hanya perubahan nama yang sederhana, ini menunjukkan bahwa David Chu telah menganggap Andrew Luo sebagai orang sendiri dan sudah mempercayainya. Dari seluruh negeri, berapa banyak orang yang bisa disebut saudara oleh Dewa Tentara Longsol yang sangat memiliki martabat. Andrew Luo hanyalah seorang kolonel, dan dalam hal kemampuan, kekuatan, dan latar belakang, dia jauh dari kekuatan David Chu. Ini adalah sebuah hal yang sangat sulit dipercayai. Ketua Long, kamu tidak mabuk kan? Kamu hanya bercandakan. David Chu mengangkat alisnya. Kamu tidak ingin memanggil dengan sebutan itu. Baiklah, lupakan. Jangan. Aku salah. Andrew Luo tiba-tiba menjadi cemas, dan segera meminta maaf. Aku akan menghukum diriku sendiri untuk secangkir ini. Ketua, oh tidak, Kak David, hei. Bodoh. David Chu menendangnya karena sedikit kesal. Dia masih hidup dan sulit untuk menemukan orang kepercayaan. Khusus untuk orang seperti dia ini, hanya memiliki kedudukan dan kekuatan yang tinggi, tetapi selalu kesepian. Andrew Luo minum arak beberapa gelas dan ragu-ragu beberapa kali. Dia tidak tenang. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, Kak David, karena kamu telah memperlakukan aku seperti orangmu sendiri, maka aku akan mengatakannya dengan jujur. Petik 2. David Chu mengangguk, katakan. Andrew Luo berkata, Forces Group, yang bernama Jonathan Ma, orang ini tidak boleh hidup. Aku tahu Kak David, kamu ingin mengambilnya untuk kamu gunakan sendiri. Tetapi orang ini bermuka dua dan kejam, dan adalah kutukan untuk mempertahankannya. Itu sama saja seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Harimau, dia hanya seekor kucing yang sakit. David Chu melambaikan tangannya, suaranya acuh tak acuh, tetapi dia penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Jangan khawatir, mulai sekarang, dia akan menghormati aku seperti dewa. Andrew Luo mengangguk, sedikit merenung. Jonathan Ma adalah seorang veteran yang selalu berubah-ubah, dan bagaimana dia bisa dengan mudah menyerah. Membiarkannya hidup-hidup sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Dia merasa David Chu sedikit ceroboh kali ini. David Chu tersenyum dan menatapnya. Melihatmu seperti ini, sepertinya sedikit tidak puas. Baiklah, mari kita bertaruh. Aku yakin dalam waktu setengah jam, Jonathan Ma akan menelepon dan menunjukkan kesetiaan padaku. Andrew Luo sedikit tidak berdaya, Kak David. Jonathan Ma baru saja mematahkan tangannya, dan dia dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan lukanya. Mana ada keinginan untuk, kring, sebelum dia selesai berbicara. Telepon David Chu tiba-tiba berdering, dan suara Jonathan Ma terdengar setelah itu. Tuan Chu, aku sedang dalam perjalanan. Aku akan pergi ke rumah keluarga Zhou secara pribadi, mengembalikan surat tanah, dan meminta maaf kepada Tuan Rei Zhou dengan bersujud. Andrew Luo tercengang. David Chu meliriknya, dan berkata dengan tenang, tidak menunggu sampai luka tanganmu pulih. Aku tidak berani mengabaikan apa yang Tuan Chu perintahkan, walaupun harus melewati rintangan yang berat. Nyawa orang yang seperti aku ini tidak berharga, hanya satu tangan saja sudah cukup. Suara Jonathan merendah hati, mendekati sanjungan. Oke, kalau begitu pergilah, kamu orang bijak. Ayah angkatku hanya ingin hidup damai. Apa yang harus kamu katakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, dan kamu dapat mengerti sendiri. Aku mengerti, aku tidak akan pernah membocorkan identitas sedikit pun tentang Tuan Chu. David Chu langsung menutup telepon. Andrew Luo bahkan bersulang untuk 3 cangkir arak yang besar, mengacungkan jempol dengan kagum. Kak David, sungguh hebat sekali. Kota Dongyang, Desa Xinghua. Saat itu pukul 11 tengah malam, tetapi rumah keluarga Zhou masih penuh dengan orang, dan sangatlah ramai. Tuan Zhou, aku telah mengatakan bahwa David adalah seorang anak yang luar biasa. Pasti akan menjadi seorang yang sangat memiliki bakat, dan sekarang lihat, ternyata itu benar. Sebuah mobil lebih dari 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah. Dia sangat kaya. Tuan Zhou, keluargamu telah bersinar. Kamu tidak boleh melupakan kami sebagai keluargamu. Oh,
Anakku memiliki hubungan yang baik dengan David sejak dia masih kecil. Jika dia mengikuti David menjadi tentara, tidak mungkin bisa ada hari ini. Dia tidak perlu untuk bekerja di kantoran seperti sekarang. Sungguh sangat disesali. Tuan Zhou, ayo minta David untuk menaikkan derajat keluarga kita semua. Kita telah berhubungan selama lebih dari 10 tahun. Ayolah, aku akan menuangkan ini untukmu. Apa yang harus dilihat? Cepat berikan Paman Zhou rokok, sungguh tidak bisa melihat situasi. Rei Zhou dikelilingi oleh sekelompok kerabat, berteriak dari depan ke belakang. Seseorang menuangkan arak sementara seseorang menyalakan rokok terlihat sangat elegan sekali dan lebih dari orang kaya. Mendengar pujian dari orang-orang ini, Rei Zhou melambaikan tangannya dengan rendah hati, hanya menyeringai dengan mulut besar, dan dengan gigi yang tertawa, sehingga menyebabkan Mary Liu yang berada di samping berkata, orang tua ini begitu sombong, kamu hampir saja pergi ke surga. Sungguh hebat, hari ini benar-benar sangat hebat. Kisah si Dewa Perang, Bab 14 Kedatangan Jonathan Ma. David Chu ini sekali dia menunjukkan diri menggunakan mobil dengan harga 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah, dan dia langsung pergi begitu saja, dengan wajah sombong itu. Kerabat sombong yang memandang rendah David Chu dan menertawakannya dan merendahkannya itu, pada saat ini semua berbalik 180 derajat. Mengubah cara pandang mereka dan berusaha untuk menyenangkan Rei Zhou. Berharap Rei Zhou bisa mengatakan sesuatu hal yang baik di depan David Chu, dan memberi mereka sedikit bantuan. Agar mereka juga merasakan kekayaan. Ada yang bahagia dan ada yang sedih. Di samping itu, Vivi Zhou sangat kesal dan tertekan, wajahnya yang cantik menjadi muram. Awalnya, hari ini adalah perjamuan pertunangannya. Dia yang sebenarnya wanita yang layak sebagai wanita yang menjadi objek sebuah kecemburuan. Namun, kedatangan David Chu menghancurkan semua ini dan merampasnya pusat perhatiannya. Dalam malam yang singkat ini, telinganya dipenuhi dengan kata-kata baik dari David Chu, yang membuatnya hampir gila setiap kali kerabatnya memuji David Chu. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Satu mobil itu cukup untuk membeli seluruh perusahaan Justin Sun. Bajingan ini sangat kaya. Dia hanya berpura-pura menjadi miskin dan pulang ke rumah. Apa yang ingin dia lakukan? Menertawakanku. Dia sengaja membuat onar di saat seperti ini. Ya, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dia hanya tidak ingin aku hidup lebih baik darinya, bajingan. Semakin Vivi Zhou memikirkannya, semakin sedih. Hidungnya masam. Dia hampir menangis. Kerabat dan teman bubar, dan pada saat ini, Justin Sun tiba-tiba berlari dari luar dengan ekspresi gembira. Kabar baik, ayah mertua, ibu mertua, Vivi, ada sebuah hal yang baik, haha. Apa hal yang baik itu? Justin Sun, kamu juga akan membelikanku mobil seharga 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah. Vivi Zhou dengan wajah marah berkata, dan wajah cantiknya yang tidak bahagia tenggelam. Vivi, hal ini lebih baik dari 20 juta RMB. Justin Sun berkata dengan bangga, malam ini ada ledakan berita dari provinsi. Seorang kepala provinsi dicurigai melakukan pelanggaran disiplin yang serius dan akan dipenjara. Posisinya sekarang juga kosong, dan pamanku akan dipromosikan. Vivi Zhou menunjukkan ekspresi terkejut, Rei Zhou juga sedikit terkejut. Pamanmu, siapa kepala dari pemerintah provinsi itu? Paman Justin Sun, meskipun dia juga seorang pemimpin, dia hanya di tingkat kabupaten. Bagaimana dia bisa naik 3 tingkat dalam semalam? Ini bukan, itu adalah pemimpin lamanya pamanku, yang menggantikan posisi pemerintah di provinsi. Tetapi pamanku sebagai orang kepercayaan pemimpin lama, tentu saja akan naik jabatan yang tinggi, dan sekarang menjadi wakil wali kota. Justin Sun memandang keluarga Rei Zhou dan berkata dengan penuh makna, Vivi, ayah, ibu, kalian harus tahu di kota Jiangling, ada puluhan juta atau bahkan ratusan juta orang. Tapi sepertiga dari Jiangling itu pemimpinnya hanya satu, yaitu pamanku. Petik 2. Paman dari keluarga Sun. Justin Sun meraih pinggang lembut Vivi Zhou, seolah berkata lagi, lihat priamu ini, sungguh memberimu kebanggaan. Rei Zhou mengerutkan bibirnya karena tidak setuju, tetapi mata Vivi Zhou bersinar lagi. Ya, di era sekarang ini, apa itu uang jika dibandingkan dengan kekuasaan?
Orang kaya itu tentu saja akan mengirimkan uang kepada orang yang berkuasa. Wajah Vivi Zhou berubah menjadi merah dan dia mulai sangat percaya diri. Dia tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat, Justin, Paman sekarang dalam posisi tinggi. Apakah mungkin untuk mengambil kembali surat tanah Jonathan Ma atas Forsyth Group? Pada saat jamuan makan siang hari, David Chu tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika dia mendengar Forsyth Group yang menduduki tanah Reizhou. Jika suami Vivi Zhou melakukan ini, maka dia akan mengangkat kepalanya sepenuhnya di depan David Chu, dan dia akan bisa menginjaknya dengan keras. Ini, Justin Sun memutar matanya dan berkata, Vivi, aku sangat mempercayai Paman, dan dia juga telah memperingatkan Jonathan Ma dan Forsyth Group bahwa harus ada titik balik dalam negosiasi sewa tanah kita. Ini seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya Justin Sun hanya berbicara kepada pamannya soal Forsyth Group. Sehingga masih tergantung apakah paman akan menangani hal ini. Bahkan jika pamannya melakukannya, Jonathan Ma dari Forsyth Group juga tidak akan memberikan wajah untuk pamannya. Bagaimanapun, Jonathan Ma telah berada di Jiangling selama lebih dari 20 tahun. Dia memiliki keluarga besar dan bisnis besar, dan sangat memiliki kekuasaan. Justin, Forsyth Group benar-benar dapat mengembalikan surat tanah kepada kita. Hebat sekali. Mary Liu sedikit bersemangat. Dia selalu khawatir bahwa David Chu akan melakukan hal-hal bodoh, dan pergi ke Forsyth Group untuk membalas dendam Reizhou. Jika itu bisa diselesaikan, maka dia akan menyelesaikan kekhawatirannya. Reizhou melirik Justin Sun. Dia mendengus berkata, lupakan saja, aku tidak ingin berharap apapun. Jika dia pun memiliki keberanian bertemu Jonathan Ma, apakah Jonathan Ma akan takut? Dan mungkin dia hanya akan mengatakan permintaan maaf saja. Vivi Zhou menghentakkan kakinya dengan ketidakpuasan. Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan kepada Justin seperti itu? Ayah meremehkanku. Justin Sun sungguh berenergik. Dia bahkan lebih marah dan kesal ketika mendengar ejekan Reizhou. Dia berkata sambil memukul dadanya dengan berani, terlihat seperti orang nomor satu di dunia. Aku akan mengembalikan kata-kata itu hari ini. Aku tidak hanya akan membuat Forsyth Group mengganti rugi kepemilikan kita, tetapi Jonathan Ma juga akan ke sini, berlari ke pintu kita dan secara pribadi bersujud padamu dan meminta maaf. Percaya atau tidak, Justin Sun meraung sangat bangga. Jonathan Ma Pui, dia itu hanya seorang gangster. Tapi keluarga Sun Ku ada seorang yang memiliki sepertiga dari kota ini. Mau takut apa padanya? Ketika dia melihatku, dia hanya bisa berlutut untuk memohon belas kasihan. Wajah Vivi Zhou sangat tampak mengaguminya. Bang bang bang. Pada saat ini, tiba-tiba pintu rumah Zhou diketuk diikuti oleh suara yang dalam dan dalam. Maaf, apakah ini rumah Reizhou? Forsyth Group Jonathan Ma datang untuk berkunjung. Beberapa orang di tempat itu semuanya tercengang. Beng, sesaat kaki Justin Sun menjadi lemah dan dia langsung jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, dan giginya gemetar. Forsyth Group Jonathan Ma. Kisah si Dewa Perang, Bab 15. Apakah dunia sedang terbalik? Justin Sun tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Kakinya lemas, dan dia jatuh lurus ke bawah. Dia hampir mau menangis. Tepat setelah memamerkan mobil sport yang dibelinya di jamuan makan siang hari, David Chu menamparkan wajahnya dengan mobil yang lebih mahal dengan harga 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah. Di malam hari, dia ingin membual dengan kekuatan pamannya, akan tetapi Jonathan Ma tiba-tiba datang ke sini. Justin, kamu kenapa? Vivi Zhou menunjukkan ekspresi cemas dan dengan cepat membantu Justin Sun untuk duduk ke kursi. Reizhou berkata dengan sinis, kenapa? Bukankah kamu tadi sangat begitu berwibawa, dan begitu sangat sombong? Berkata ingin menyuruh Jonathan Ma mengembalikan surat tanah, dan kemudian menyuruh dia untuk meminta maaf dengan kepala bersujud ke lantai. Sekarang orang itu ada di depan pintu. Tuan Sun, jangan diam saja. Cepatlah, pamerkan kekuatanmu. Biarkan orang tua seperti aku ini melihat sebuah kehebatanmu. Tidak, tubuhku tidak enak badan. Aku sakit perut. Wajah Justin Sun segera berubah. Dia berteriak dengan aneh, buru-buru memegangi perutnya, dan berlari ke ruang belakang dengan cepat, mengunci pintu dan bersembunyi. Membuat Jonathan Ma bersujud untuk meminta maaf. Sama saja akan mati.
Sungguh pria seperti Jonathan Ma, dia adalah pria yang terkenal kejam di kota Jiangling. Dia memiliki ribuan preman yang penuh dengan kejahatan dan hati yang kejam. Banyak orang mendengar dia memiliki selusin nyawa. Berapa banyak nyawa dari Justin Sun sehingga dia berani untuk menghadapi Jonathan Ma? Justin Sun, kamu. Apakah kamu seorang laki-laki? Kamu tidak berguna. Vivi Zhou marah dan malu, menghentakkan kakinya dengan amarah. Rei Zhou bertepuk tangan dan mendengus. Aku sudah lama melihat dia seperti itu, dan dia hanya seorang yang banyak membual. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mary Liu juga cemas, penuh kepanikan. Jonathan Ma telah datang sampai malam seperti ini. Dia pasti ingin membuat masalah besar di sini dan membalas dendam. Kita bukanlah lawan darinya. Vivi cepat telepon David, panggil kakakmu ke sini cepat. Mary Liu tanpa sadar mengingat David Chu sebagai tulang punggung di sini. Sudahlah, David tidak boleh terlibat dengan ini. Kamu masih saja ingin menambahkan masalah lagi. Wajah Rei Zhou menjadi gelap, dan dia membanting rokoknya ke atas meja. Apa maksudnya kali ini datang? Maka semuanya akan aku lawan. Aku tidak percaya, dia berani membunuhku. Setelah Rei Zhou berkata, dia mengeluarkan pisau dari dapur dengan marah dan berjalan keluar halaman. Rei Zhou yang dulunya seorang tentara selalu berdarah-darah. Selain itu, Jonathan Ma dan kawan-kawannya begitu banyak menipu orang. Meskipun Mary Liu dan Vivi Zhou ketakutan, tetapi mereka masih berani untuk mengikuti Rei Zhou. Pintu terbuka, dan seperti yang diharapkan, berdiri kerumunan orang di luar pintu. Semuanya berseragam hitam, 7 atau 8 mobil, dan terdapat 50-60. Vivi Zhou segera merasa bersalah, wajahnya yang cantik pucat, dan dia bersembunyi di belakang Rei Zhou. Di mana Jonathan Ma keluar dari sini? Rei Zhou meraung dengan ekspresi suram. Di antara kerumunan, Jonathan Ma keluar, dan dia sedikit senang. Tuan Zhou, akhirnya Anda bersedia keluar untuk menemui diriku. Rei Zhou tercengang sejenak. Saat ini, meskipun Jonathan Ma masih mengenakan jas dan sepatu kulit, dan terlihat gagah, tetapi hidungnya bengkak, bahkan tangan kanannya terlihat digipsum, dengan perban melilit di leher. Jonathan Ma, apa yang ingin kamu lakukan? Rei Zhou mendengus dingin. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang akan dilakukan gangster dari Jonathan Ma, dia sebagai kepala keluarga, tidak boleh mundur saat ini. Dia mengayunkan pisau di tangannya dan berkata dengan berani, apa kamu ingin balas dendam? Cepat hadapi aku, jangan kamu membuat anak dan istriku ketakutan. Rei Zhou memegang pisau dan bergegas ke sana, siap untuk mati. Mary Liu dan Vivi Zhou memandang 50 pria yang sangat menakutkan, dan mereka juga sangat ketakutan. Namun, kemudian, tiba-tiba, Jonathan Ma langsung membanting tubuhnya dan berlutut. Dia sangat sedih dan tulus, dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tuan Zhou, aku salah. Aku Jonathan Ma bukanlah apa-apa. Seharusnya aku tidak mengambil surat tanah Anda dan melukai kakimu. Aku memang bajingan. Maafkan aku. Orang-orang berpakaian hitam yang di belakangnya juga berlutut di tanah, meratap dan memohon belas kasihan. Kami salah, mohon kemurahan hati Anda, untuk maafkan kami. Pisau yang dipegang di tangan Rei Zhou jatuh ke tanah dalam sekejap, dan ekspresi wajahnya berubah dari marah menjadi terkejut, diikuti oleh kejutan yang kuat dan luar biasa. Mata Vivi Zhou dan Mary Liu membelalak, mulut mereka terbuka lebar, kusam seperti batang kayu, benar-benar ketakutan oleh pemandangan di depan mereka. Kenapa bisa seperti ini? Seluruh keluarga tercengang oleh kejadian dramatis ini. Seorang pengganggu seperti Jonathan Ma datang ke pintu untuk meminta maaf secara langsung. Mengaku bersalah. Apakah dunia sedang terbalik? Alis Rei Zhou berkerut, dan dia berkata dengan waspada, Jonathan Ma, trik apa yang kamu ingin lakukan lagi? Tuan Zhou, aku ingin dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Sungguh, aku Jonathan Ma telah berubah dan akan mengubah kesalahanku sebelumnya. Aku memang bajingan, dan aku tidak lebih baik dari binatang buas. Jonathan Ma berlutut di tanah, dengan nada yang sangat tulus dan tulus. Ini adalah surat tanah Anda. Area komersial seluas 1000 hektar dan 17 toko di dalam sana akan aku kembalikan kepada Anda. Dan juga, ini adalah 10 juta RMB, sekitar 20 miliar rupiah, sebagian permintaan maafku. Aku ingin Anda menerimanya.
Salah satu bawahan memberikan dokumen dan kontrak dengan stempel merah dan 3 kotak penuh uang tunai di halaman keluarga Zhou, membuat keluarga Rei Zhou seperti sedang bermimpi. Tuan Zhou, beberapa binatang buas ini adalah penyebab Anda terluka. Aku telah mengirim seseorang untuk mematahkan sepasang kaki mereka. Sekarang biarlah Anda yang pantas menghukumnya atau tidak. Jonathan melambaikan tangannya, dan segera seseorang menyeret orang itu seperti anjing yang mati. Menyeret 7 atau 8 orang, dan mereka dipukul di depan Rei Zhou. Kemudian sekelompok orang itu menangis, dan meminta ampun berulang kali. Tuan Zhou, aku salah, aku memang bajingan. Tolong lepaskan aku, maafkan aku. Aku bajingan, aku bukan manusia. Tolong selamatkan hidupku. Orang-orang itu menamparkan diri mereka sendiri dengan keras sambil menangis dan memohon belas kasihan. Suara mereka sama menyedihkannya seperti babi yang akan dibunuh. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.